Halo semuanya, masih bersama Aviors di sini. Siapapun Anda, baik itu kadet, Molim 3, Molim 2, Molim 1, kapten, bahkan pandu sekalipun, yang sudah terbiasa membawa kapal bermanuver dengan kapal berdasarkan pengalaman dan feeling, saya yakin video saya ini masih layak ditonton sampai habis, karena di sini saya akan memberikan landasan ilmiah yang barangkali merupakan suatu kesimpulan yang menjadi fondasi dari apa yang Anda lakukan selama ini bermanuver dengan kapal tanpa mengetahui dasar ilmiahnya. Mengetahui dasar ilmiah dari sebuah manuverring kapal itu sangat penting, karena itu akan memberikan kepercayaan diri Anda menjadi naik pada level yang lebih tinggi. Dengan mengetahui scientific background dari sebuah art, dari sebuah seni, akan memberikan Anda keyakinan yang sepenuhnya bahwa apa yang Anda lakukan berdasarkan pengalaman itu mempunyai legitimasi dan justifikasi berdasarkan teori ilmiah. Baiklah, ini adalah sebuah kapal. Ketika dia menggerakkan kemudinya pada sudut tertentu, maka kapal ini akan berbelok. Semakin besar kemudi sudutnya dibelokkan, kecepatan perbelokannya, perubahan haluannya akan semakin cepat. Ketika kemudi digerakkan hanya sedikit sudutnya, maka kapal berbelok lebih lambat, artinya perubahan haluan dari kapal itu menjadi lambat. Nah, kecepatan perubahan haluan dari sebuah kapal itu diistilahkan dengan ROT atau rate of turn, yang dinyatakan dalam satuan derajat per menit. Artinya, ketika kapal berbelok, kecepatan perubahan haluannya itu berapa derajat per menit. Satuan ini ditunjukkan oleh ROT indicator di atas kapal. Oke, ketika sebuah kapal akan berbelok pada sebuah waypoint, menelusuri haluan tertentu, katakanlah dengan kecepatan 12 knots, dengan turn radius 2 nautical miles, akan berbelok ke haluan berikutnya, maka pertanyaannya, berapa sih sudut kemudi yang harus dia gunakan untuk kapal tetap berada pada haluan yang direncanakan? Oke, di sini teorinya adalah dengan menggunakan rate of turn. Rate of turn dari sini kita bisa menghitung dengan cara ROT sama dengan SOG dibagi turn radius. Dalam hal ini ROT sama dengan 12 knots dibagi 2 nautical miles. Sehingga ROT sama dengan 6 derajat per menit. Artinya, bergeraklah dengan kecepatan 12 knots kapal ini sampai ke wheel over point. Pada wheel over point ini, gerakanlah kemudi kapal sampai sudut tertentu sehingga kapal mengubah haluan dengan kecepatan perubahan haluannya 6 derajat per menit. Pertahankan seperti itu, maka kapal akan bergerak sepanjang garis haluan ini dan menelusuri busur lingkaran ini, lingkaran turn radius, sampai ke haluan berikutnya. Nah, bagaimana cara menentukan turn radius dan juga wheel over point? Caranya di video ini. Oke. Sekarang, apa jaminannya bahwa dengan menggunakan rate of turn yang ini, kapal akan tetap berada di garis haluan dan kemudian pada lingkaran ini lalu ke haluan berikutnya? Artinya, apa buktinya rumus ini benar? Oke, saya akan buktikan dari mana rumus ini datang. Oke, saya hapus dulu. Rumus ini merupakan penyederhanaan dari rumus yang sedikit banget kompleksnya, nggak kompleks. Dari ROT sama dengan 0,96 SOG dibagi R. Ini adalah rumus yang sebenarnya. Mengapa disederhanakan? Karena 0,96 itu hampir 1. Sehingga kalau ini 1, artinya ya rumusnya seperti ini. Itu memudahkan ketika kita harus menghitung secara nalar, tidak menggunakan kalkulator maupun pulpen. Nah, ini adalah rumus yang sebenarnya. Kita juga bisa menurunkan rumus ini menjadi
R sama dengan 0,96 SOG dibagi ROT. Saya akan membuktikan rumus ini. Jika rumus ini terbukti, maka yang di atasnya itu juga terbukti. Baik, mari kita lihat pada lingkaran ini. Lingkaran ini memiliki radius R dan juga memiliki keliling. Keliling lingkaran atau C atau circumference itu sama dengan 2πr. Semua orang yang sudah mengalami sekolah SMP pasti tahu rumus ini. Oke. C sama dengan 2πr. Kita juga tahu ketika kapal dengan kecepatan 12 knot mengelilingi lingkaran ini, maka keliling lingkaran ini panjangnya adalah kecepatan kapal SOG kali waktu. Sama kan? Artinya jarak yang ditempuh oleh kapal pada lingkaran ini adalah kecepatan kapal kali waktu. Masuk di akal kan? Oke. Kita juga tahu bahwa lingkaran ini sudutnya adalah 360 derajat. Oke. Ketika sebuah kapal bergerak berubah haluan dengan sudut tertentu untuk setiap waktu tertentu, maka 360 derajat itu akan ditempuh dengan cara perubahan ataupun kecepatan sudut dikali waktu. Nah, dari ketiga rumus ini saya akan membuktikan rumus ini. Oke. Yang ini kita turunkan menjadi T sama dengan 360 derajat dibagi kecepatan sudut. Yang ini substitusikan ke sini sehingga C sama dengan SOG kali 360 dibagi kecepatan sudut. Kita juga tahu bahwa C itu sama dengan 2πr. Sehingga ini sama dengan 2πr. Oke? Semua orang tahu nilai V itu adalah 3,14. Sehingga 2πr itu sama dengan 6,28 R. Oke. Dengan demikian, maka 6,28 R itu sama dengan, masih kelihatan? Oke, masih. SOG kali 360 derajat dibagi kecepatan sudut. Kalau di sini masih kelihatan nggak? Nggak. Kita pindahin aja ke sini. Oke. Dari sini kita bisa mendapatkan R sama dengan SOG kali 360 dibagi 6,28 kali kecepatan sudut. Ini dibagi ini menjadi 57,3. Sehingga R sama dengan 57,3 kali SOG dibagi kecepatan sudut. Kita tahu di dalam matematika jika suatu angka dibagi dengan 1 itu sama, tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu, yang ini kita bagi dengan 1, yaitu dibagi 60 per 60. 60 per 60 kan 1, berarti dibagi 1, tidak merubah apapun. Nah, yang ini dibagi 60 itu menjadi 0,96, masih kelihatan? Masih. SOG per, masih kelihatan nggak? Masih ya? Oke, turunin dikit. Sedangkan kecepatan sudut ini dibagi 60 menjadi ROT. Mengapa? Ini kecepatan sudut itu derajat per jam. Karena ini juga speed kan per jam. Nah, derajat per jam dibagi 60 menjadi derajat per menit. Derajat per menit itu adalah ROT. Sehingga R sama dengan 0,9 SOG dibagi ROT. Jadi rumus ini terbukti sudah. R sama dengan 0,96 SOG
dibagi ROT. Dengan demikian, kita juga bisa menemukan rumus ini karena sudah terbukti dari sini. Sehingga ketika kapal dengan kecepatan 12 knots bergerak melalui wheel over point ini, kemudian menggerakkan kemudinya sampai menunjukkan ROT dengan cara rumus ini, yaitu 12 knot dibagi radius, maka dia akan berada pada garis haluan, kemudian menelusuri busur lingkaran ini sampai ke haluan berikutnya. Itulah dasar ilmiahnya, sehingga kita memudahkan untuk bermanuver dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, ini adalah digunakan bagi kapal-kapal yang memiliki rate of turn indicator, yaitu kapal di atas 50.000 GT. Wajibnya seperti itu. Kapal-kapal yang di atas 50.000 GT itu harus memiliki ROT indicator. Jika kita memiliki ROT indicator, sangat mudah. Putar saja kemudi sampai ROT indikatornya misalnya sekian, dan pertahankan itu, maka kapal akan berada di garis ini. Tetapi kapal yang tidak memiliki ROT indicator, bagaimana caranya? Nah, saya akan jelaskan di video berikutnya, karena saya membaca sebuah jurnal ilmiah dari navigasi yang menyatakan bagaimana kapal berbelok tanpa menggunakan ROT indicator. Belok 90 derajat ke kanan. Sudut kemudinya itu harus berapa sih? Apakah harus cikar kanan? Apakah harus kanan 20? Apakah harus kanan 10? Apakah harus berapa? Saya akan bahas di video berikutnya. See you next time. Jangan lupa like and subscribe. Kalau Anda mengira video saya ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Karena dengan cara itu, Avioris akan selalu bersemangat untuk berbagi. See you next time, and ciao.